Sistem hormon adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem ini berinteraksi dengan sistem saraf yang berfungsi mengatur aktivitas tubuh. Berikut adalah jenis gangguan hormonal ringan. Selanjutnya, suamedikasi adalah praktik menggunakan obat mandiri tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dikatakan rasional jika penggunaan obat bebas dilakukan secara aman, efektif, dan sesuai petunjuk terpercaya. Menurut WHO dan Kemenkes RI, suamedikasi rasional wajib memenuhi kriteria 5T, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, dan waspada efek samping. Alasan utama masyarakat memilih pengobatan mandiri adalah menghemat waktu, pengalaman masa lalu dengan obat yang sama, dan kemudahan akses di apotek, dengan kelompok usia 12-30 tahun sebagai pelaku yang paling dominan. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat bebas secara rasional masih rendah. Apoteker memiliki posisi strategis dan paling mudah diakses masyarakat untuk konseling suamedikasi obat bebas yang rasional. Rekomendasi dari apoteker terbukti memiliki tingkat penerimaan yang sangat tinggi oleh pasien melalui edukasi, cara pakai, dosis, efek samping, dan waktu yang tepat untuk menemui dokter. Program pelatihan khusus bagi apoteker berhasil meningkatkan pemahaman obat di masyarakat, sekaligus memperkuat peran apoteker dalam memantau efek samping yang dialami pasien. Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan dan jembatan informasi untuk masyarakat, edukasi melalui prinsip Dagusibu, melakukan mitigasi risiko, membedakan gejala ringan yang bisa diobati mandiri, memanfaatkan platform digital sebagai media konten kreatif, dan pendampingan langsung melalui program KKN. Suamedikasi rasional pada PMS. Tepat indikasi berupa keluhan kram perut bawah dan perubahan suasana hati menjelang menstruasi. Farmakologi berupa ibuprofen atau paracetamol dan tambahkan suplemen vitamin B6. Pendekatan non-farmakologi berupa mengurangi konsumsi garam dan kafein serta melakukan olahraga aerobik ringan. Batas waktu aman menggunakan analgesik hanya selama 2-3 hari pertama menstruasi saat kram terjadi. Suamedikasi rasional pada jerawat hormonal. 1. Tepat indikasi dan obat. Kulit wajah sangat berminyak dan muncul jerawat menjelang menstruasi akibat sensitivitas hormon androgen. Farmakologi topikal atau obat olesnya menggunakan gel benzoyl peroxide atau asam asalisilat. Pendekatan non-farmakologi seperti menghindari konsumsi makanan tinggi indeks glikemik seperti makanan manis, tepung, susu sapi. Batas waktu aman, penggunaan obat oles selama 4-6 minggu. Jika jerawat menyebar menjadi kistik, batu atau bernanah, hentikan suamedikasi. Suamedikasi rasional pada insomnia sirkadian ringan. Tepat indikasi dan obatnya, sulit memulai tidur di malam hari karena stres. Farmakologi, suplemen melatonin eksogen bisa dikombinasikan dengan magnesium. 3. Pendekatan non-farmakologi, seperti menerapkan sleep hygiene yang ketat. Batas waktu aman penggunaan melatonin sebaiknya tidak lebih dari 2 minggu berturut-turut agar tidak mengganggu ritme sirkadian mandiri tubuh. Selanjutnya, suamedikasi rasional pada kelelahan kronis fatigue. 1. Tepat indikasi dan obat. Tubuh mudah lelah sepanjang hari dan siklus ovulasi bergeser beberapa hari akibat stres. 2. Farmakologi atau suplemen, fokus pada suplemen vitamin D3 dan vitamin C atau zinc. Catatan, hindari membeli obat tidur atau obat hormonal seperti pil KB tanpa resep dokter untuk melancarkan haid. Pendekatan non-farmakologi seperti manajemen stres, menjaga berat badan ideal secara stabil, dan memastikan tidur malam tercukupi 7-8 jam. Batas waktu aman maksimal 3 bulan atau 90 hari. Selanjutnya, suamedikasi rasional pada siklus menstruasi tidak teratur. 1. Tepat indikasi atau obat. Gangguan siklus akibat faktor gaya hidup seperti stres, kelelahan, dan berat badan. Dilarang minum obat hormonal atau pil KB tanpa resep, dan gunakan suplemen OTC yang mendukung regulasi hormon alami. 2. Terapi farmakologi atau suplemen. Pilih salah satu atau kombinasi Vitek Agnus Castus, vitamin D3, dan magnesium plus vitamin B6. Tindakan non-farmakologi seperti mengelola stres, memperbaiki tidur, menghindari diet ekstrem, dan konsumsi lemak sehat sebagai bahan baku hormon, serta olahraga teratur. Batas waktu aman, evaluasi selama 3 bulan. Jika tidak terjadi menstruasi atau darah keluar sangat banyak atau nyeri hebat, segera ke dokter SPO. Aturan emas atau golden rules, suamedikasi hormonal.
1. Cek legalitas produk, pastikan suplemen, vitamin, atau obat topikal yang dibeli memiliki nomor izin edar BPOM. 2. Patuhi batasan waktu. Secara umum, batas maksimal swamedikasi gangguan ringan adalah 7-14 hari untuk obat OTC akut. Berikut adalah risiko swamedikasi yang tidak rasional. Kesimpulan, gangguan hormonal ringan sering memicu swamedikasi tidak rasional di masyarakat, sehingga edukasi oleh apoteker dan mahasiswa kesehatan sangat krusial untuk mencegah kesalahan penggunaan obat. Edukasi ini membekali masyarakat dengan prinsip 5T serta pengenalan batasan klinis. Seperti red flags, dalam waktu 7-14 hari, melalui pemahaman yang tepat, masyarakat dapat mengkombinasikan terapi obat bebas dengan pendekatan non-farmakologi secara aman, sekaligus terhindar dari risiko fatal.